Selamat pagi, saya ucapkan Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertemu di dalam ibadah, masih ibadah online sampai pada hari ini. Semua masih karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Saudara, kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sedang berada di dalam lembah kekelaman bulan-bulan ini. Tetapi pujian boleh menjadi kekuatan di dalam setiap pribadi kita. Bersama dengan Yesus ada ketenangan, ada kedamaian. Biarlah ibadah yang akan kita kerjakan benar-benar mendatangkan berkat sukacita di dalam setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Engkau memberkati setiap kami sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberikan pengurapan atas setiap kami, terlebih setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan bekerja pengurapan Allah yang baru senantiasa bertambah-tambah di dalam setiap pelayan-Mu. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan angkat satu pujian bersuka. Hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Bersama dengan Yesus. Satu pujian lagi, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi
lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, bersamaku hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku bersama Yesus, juru selamatku bersama Yesus, juru selamatku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati, izinkan Allah berfirman, berkarya dalam setiap pribadi kita. Kita sudah hidup di penghujung zaman ini. Ya, izinkan Allah bekerja, menyatakan kuasanya, menasihatkan kita pada pagi hari ini. Zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengabarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami. Kami izinkan Allah berbicara kepada setiap pribadi kami. Benar, kami tahu kami sudah hidup di penghujung zaman. Apapun nasihat, teguran firman Tuhan, kami mau terima dengan segenap hati kami. Hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapan yang sama bekerja di dalam setiap pribadi kami sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13. Saya akan berikan judul keselamatan sudah lebih dekat. Roma pasal 13 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur.
Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Bapak dan Saudara, ayat-ayat ini merupakan peringatan bagi kita umat Tuhan. Banyak ayat-ayat yang sudah mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Baik yang kita bisa baca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat dengan kita. Kalau kita pelajari ya, ayat-ayat tadi ini terbagi menjadi dua bagian. Dan Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama dikatakan perbuatan kita terhadap orang lain. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 nanti kita bisa baca ya di rumah sendiri. Menurut hukum Taurat, untuk menerima kesempurnaan maka kita juga harus sempurna melakukan hukum Taurat. Saudara tahu 8 dari 10 hukum Taurat merupakan hubungan antara kita dengan sesama. 8 dari 10 hukum Taurat. Tetapi bagian yang pertama dikatakan sebagian orang sudah melalaikan apa yang tertulis ya. Persyaratan-persyaratan. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang 11, hal ini harus kamu lakukan. Ayat 11 bagian yang pertama dikatakan ini merupakan lanjutan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ayat 11 dikatakan dibuka, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan firman Allah. Kasih itu bersifat positif, jadi harus dilakukan. Tetapi kalau kita melihat orang-orang di dalam dunia ini justru melakukan hal-hal yang negatif. Kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik dan lain sebagainya sampai ayat-ayat seterusnya. Manusia mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi. Kalau kita suka menonton tayangan televisi ya, ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat di sana. Bagaimana seorang anak dibunuh oleh orang tua sendiri. Beberapa bulan yang lalu, seorang siswi dibunuh oleh ayahnya sendiri hanya karena uang 300.000. Mau pergi ke studi tour. Tidak tahu ngasih, ayah kandung tega membunuh anaknya sendiri. Dan masih banyak yang kita lihat, apalagi di bulan-bulan ini ya, ketika virus corona ini mulai merajalela, terlalu banyak orang yang berbuat perbuatan yang negatif. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita yang sudah berpindah dari maut kepada hidup. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dipindahkan dari gelap menuju kepada terang. Tapi banyak anak-anak Tuhan kemudian terlena dengan keselamatan yang sudah diperoleh. Jadi bagian yang pertama, bagaimana perbuatan kita terhadap orang lain. Kita melihat keselamatan sudah lebih dekat
Bagian yang kedua, dikatakan bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan waktu berjalan terus. Ya. Kembali di dalam kitab Roma tadi, ya, di dalam kitab Roma dikatakan kita disuruh bangun dari tidur. Kapan itu? Ya. Kapan kita harus bangun dari tidur? Ayat yang ke-11. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kapan kita harus bangun dari tidur? Orang-orang percaya menerima kasih karunia Allah dan keselamatannya. Efesus 2 ayat 8-9. Karena iman kamu diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, dikatakan karena kecerobohan secara rohani atau dosa yang sengaja kita buat, kita tinggalkan iman kita lalu terhilang. Acap kali saya mau menyampaikan firman Tuhan, bisa karena harta, bisa karena tahta, bisa karena wanita meninggalkan iman. Tapi Allah katakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Meremehkan keselamatan, tidur secara rohani, malas. Kenapa bisa malas? Karena kita sedang berada di dalam zona nyaman, terlena di dalam kehidupan kita. Hal-hal ini yang dapat membuat kita menjadi jatuh. Kalau kita lihat contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 7-9, seorang anak muda yang bernama Eutikus, ketika Paulus berbicara amat lama karena besok dia harus pergi, sampai tengah malam, anak muda ini dikatakan duduk di jendela. Di jendela angin bertiup sepoi-sepoi, terlena, akhirnya jatuh. Bangun dari tidur, berarti ada sesuatu yang mendesak. Kita sudah pernah merasakan gempa, ya. Ketika kita tidur, gempa datang, kita cepat-cepat bangun dan lari keluar rumah. Tidak ada orang yang terlena, oh gempa, tidak. Bangun, lari. Bangun dari tidur, berarti ada sesuatu yang mendesak, harus gerak cepat. Kenapa? Karena waktu ini begitu singkat. Lukas pasal yang ke-22, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46, 45 mulai. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bangun dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita tinggal sedikit lagi. Kalau kita mau selamat, kita harus mengarahkan diri kita kepada tujuan. Bagian yang kedua tadi dikatakan bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama saya sudah sampaikan, waktu berjalan terus kita disuruh bangun dari tidur. Yang kedua, kita harus meninggalkan perbuatan kegelapan. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup menurut daging adalah perbuatan kegelapan, adalah perbuatan daging. Nanti bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21.
Efesus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi patokannya firman Allah, jangan pakai pola kita. Kalau kita pakai pola kita, kita anggap pasti saya benar. Orang yang melakukan perbuatan daging, perbuatan kegelapan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama akan dihakimi. Kalau kita berpikir pendek, oh tante pendeta yang tinggal dalam rumah Allah yang harus pertama-tama dihakimi. Tetapi kalau kita lihat 1 Korintus 3 yang ke-6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi sebetulnya masing-masing kita, masing-masing jemaat Tuhan adalah rumah Allah. Oleh sebab itu dari masing-masing kita lah pertama-tama akan dihakimi. Kita nggak berbicara tentang orang luar ya, orang yang di luar Tuhan. Nanti mereka akan dihakimi. Nah, dari kita sendiri yang akan dihakimi. Karena keselamatan itu sudah lebih dekat, mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan supaya keselamatan itu dapat kita peroleh, jangan dinabobokkan oleh dunia ini. Yang ketiga dikatakan mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua tadi dikatakan tinggalkan perbuatan kegelapan. Yang ketiga perlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata perang. Kayaknya bertolak belakang ya. Tadi tinggalkan perbuatan kegelapan, sekarang pakai perlengkapan senjata terang. Bukan seperti perlengkapan senjata yang dipakaikan Saul kepada Daud, tetapi perlengkapan senjata terang. Hidup yang kita sedang jalani di dalam dunia ini ibarat sedang berjuang, ada di dalam perjuangan dan peperangan. Sebab itu Tuhan mau kita pakai senjata supaya kita bisa membela diri dari godaan dan serangan iblis. Senjata terang kita adalah ketika kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memperlengkapi ya, kita dengan senjatanya. Apa sih perlengkapan senjata perang itu? Efesus 6 ayat 13 sampai 17 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kamu bisa tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Ini berbicara kita harus bertahan sampai selesai, sampai langkah terakhir, sampai kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 bulan ini ya, awal Mei, pertengahan Juni, kita kehilangan 2 orang saudara seiman kita. Tetapi yang kita mau lihat dari kehidupan mereka, mereka sudah berjuang sampai akhir kehidupan mereka. Mereka sudah berdiri dan menyelesaikan segala sesuatu.
Mereka sudah sampai pada langkah yang terakhir. Tetapi dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-13 ini ada tersirat di dalamnya. Ada orang yang memakai senjata tetapi tidak dapat menyelesaikan. Putus di tengah jalan. Jadi harus ada urutan yang benar ya. Bertanding, berjuang, bertahan, mengalahkan, kemudian menjadi pemenang. Apa saja perlengkapan tersebut? Ya, kita semua sama-sama tahu. Efesus 6 ayat 13 sampai yang ke-18 dikatakan, kita pinggang kebenaran, baju cirah kehadiran, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Apa kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini? Karena keselamatan sudah semakin dekat. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus punya tanggung jawab, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Apa tanggung jawab terhadap diri sendiri? Bangun dari tidur, meninggalkan perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Biar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa di dalam surga buat ibadah yang sudah kami kerjakan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami, menyadarkan kami masing-masing bahwa keselamatan itu sudah lebih dekat lagi dengan kami. Kalau kami mau selamat, kami harus melakukan tanggung jawab kami baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Bapa dalam surga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Berkat atas rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dalam segala tugas pekerjaan, usaha mata pencarian umat-umat-Mu, dalam sekolah, kuliah umat-umat Tuhan, kiranya kemurahan Allah dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar, sehingga dari dalam mulut kami selalu timbul ucapan syukur yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya di dalam ibadah ini.
tapi kami mau terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, tengadahkan kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, bekerja di dalam setiap pribadi kita, mulai siang hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Sekian ibadah online yang kita bisa ikuti pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.